Assalamualaikum, halo YouTube, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir di channel FT Share. Seperti biasa di channel ini kita akan bahas konten-konten yang berkaitan dengan teknologi, multimedia, dan juga Simestri. So untuk kalian yang tertarik dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan ragu tekan tombol subscribe. Pada video kali ini kita akan mereview Toyota Kijang Innova tipe G tahun 2005 2000 cc bensin. So untuk kalian yang tertarik dengan video ini, jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai. Pada video kali ini, kita akan mereview mobil Toyota Kijang Innova tipe G tahun 2005 dengan mesin bensin. Untuk kalian yang belum tahu, mobil Kijang Innova merupakan generasi kelima dari keluarga Toyota Kijang setelah keluarnya Kijang Kapsul. Tapi jika dilihat dari perspektif lain, di mana mobil ini sendiri adalah generasi pertama dari keluarga Innova yang dirilis di Indonesia di tahun 2004 dan mengalami beberapa kali facelift hingga tahun 2005. Untuk harga dari Toyota Kijang Innova 2005 ini berkisaran mulai dari 85 juta hingga 100 juta tergantung dengan kondisi mobilnya. Dan pajaknya sendiri berkisaran di Rp2.035.700. Kunci mobil Innova tahun 2005 ini memiliki bentuk yang standar, di mana pada kuncinya terdapat 3 tombol locking, unlock, dan alarm, serta di bagian belakangnya terdapat logo Toyota. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian eksteriornya. Toyota Kijang Innova ini merupakan generasi yang memiliki perubahan fisik yang paling jauh dari generasi-generasi Kijang sebelumnya. Sesuai dengan namanya, Innova, yang diberikan oleh Toyota kepada mobil Kijang generasi kelima ini. Oke, kita mulai bahas dari bagian depannya terlebih dahulu. Pada bagian depan ini terdapat headlamp lampu besar dengan multi reflektor, lampu senja, dan lampu sein yang menyatu dalam satu headlamp. Lalu ke bagian tengah terdapat grill dengan aksen yang cukup berbeda jauh dari pendahulunya Kijang Kapsul. Dan terdapat sedikit disc chrome yang menempel pada bagian kap motor, serta di bagian bawahnya terdapat logo emblem dari Toyota. Lalu ke bagian bawah terdapat bumper yang bentuknya telah menyatu dengan bodi mobil, yang memberikan mobil ini kesan lebih aerodinamis dari pendahulunya. Bagian bumper ini terdapat sepasang fog lamp yang sudah menjadi standar dari mobil Kijang juga. Selanjutnya kita beralih ke bagian samping. Pada bagian spakbor atau fender depan terdapat emblem VVT-i untuk Innova bensin. Lalu terdapat spion yang sudah electric mirror tapi belum retract. Untuk bagian chrome spion ini tambahan karena bawaan aslinya berwarna senada dengan warna bodi. Di bagian atas terdapat talang air dari pintu depan ke pintu belakang. Lalu ke bagian handle pintu ini berlapis chrome. Dan terakhir untuk posisi pintu bensin ada di sebelah kiri mobil. Untuk membukanya kita bisa menggunakan tuas yang berada bersebelahan dengan posisi tuas kap motor di dalam mobil. Dan satu lagi hampir ketinggalan, di bawahnya ini ada footstep, tapi footstep ini kayaknya tambahan. Untuk bagian atas mobil ini polos, hanya ada antena dan aksen strip standar atap mobil MVP. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Kita bahas dari bagian atasnya terlebih dahulu. Di bagian atas ini terdapat spoiler dengan bentuk yang bulat, dan pada bagian spoiler ini terdapat air wiper. Lalu ke bagian wiper di bawah, wipernya ini tertutup oleh cover, memberikan kesan wiper yang lebih estetik. Di bawahnya lagi terdapat emblem Toyota,
list chrome, dan dudukan plat nomor. Di samping kiri dan kanan pintu terdapat emblem bertuliskan Kijang Innova dan juga tipe serta kapasitas mesin mobil ini. Untuk bentuk lampu belakang ini sudah melancip, ini juga merupakan perubahan besar dari bentuk lampu belakang Kijang pada hulunya. Untuk urutan lampunya sendiri adalah lampu rem, paling atas lalu ada lampu sen dan lampu mundur. Oh iya, untuk list chrome yang ada di lampu mobil ini tambahan, bukan standar dari Toyota Innova. Selanjutnya kita ke bagian bumper. Bentuk bumper belakang mobil ini juga sudah berbentuk bulat dan mengikuti shape dari bodi. Serta terdapat sensor parkir 2 titik di bagian belakang yang bisa kita aktif dan nonaktifkan melalui saklar yang berada di dalam kabin. Beralih ke bagian mesin dan kaki-kaki, Kijang Innova bensin ini memiliki kapasitas mesin 2000 cc, penggerak belakang yang mengusung sistem VVT-i, dan dapat menghasilkan power hingga 136 horsepower dan 183 Nm di RPM 4000. Tapi sayangnya tenaga yang lumayan besar ini membuat mesin bensin di mobil Innova ini punya konsumsi BBM yang cukup menguras kantong, di mana konsumsi BBM dalam kota bisa mencapai 16-8 km. Dan konsumsi BBM di luar kota bisa mencapai 17 sampai dengan 110 km. Di mana konsumsi BBM segitu termasuk dalam kategori mesin 2000 cc yang boros. Ke bagian kaki-kaki, mobil ini memiliki sasis leather frame atau yang sering disebut dengan sasis gerobak, di mana sasis ini lebih mengutamakan durabilitas daripada kestabilan mobil. Jadi bisa disimpulkan bahwa mobil ini bakalan tangguh banget untuk muatan yang berat. Lalu ke bagian suspensi, yang digunakan adalah double wishbone untuk roda depan dan lateral rod untuk suspensi belakang. Ke bagian ban, yang digunakan oleh mobil ini berukuran 205/65 dengan ring 15. Velg palang 5 dengan 5 baut. 5 baut ini menegaskan lagi kalau Innova emang diperuntukkan untuk angkutan yang berat. Sistem pengereman sudah cakram untuk bagian depan dan drum untuk bagian belakang. Dan yang terakhir, untuk ban serep mobil ini terdapat di bagian bawah mobil, tepatnya di bawah kursi belakang. Oke, sekarang kita bahas ke bagian interiornya. Sekarang kita ke bagian interior. Mula-mula kita bahas dari backlighting bagian depan. Pada bagian backlighting mobil ini memiliki bahan plastik dengan kombinasi 2 warna, krim dan juga abu. Serta di bagian tengah terdapat sedikit bahan fabric Pacific. Lalu ada saklar lock pintu, ada power window dan kunci power window pada bagian armrestnya. Lalu ke bawah ada door pocket dengan cup holder dan di sampingnya terdapat speaker. Ke bagian dashboard, pada bagian dashboard ini juga memiliki material yang sama dengan backlighting, semuanya berbahan plastik solid dengan paduan warna abu tua dan krim. Terdapat 2 ventilasi di bagian tengah dan 2 ventilasi di bagian samping. Tentunya semua ventilasi ini bisa ditutup dengan sempurna. Lalu di bagian supir terdapat speedometer dengan konfigurasi RPM, kecepatan, suhu mesin, ampere bensin, MID yang berisi odometer, trip A dan trip B di bagian tengah-tengah. Ke bagian tengah dashboard, pada bagian atas terdapat MID juga yang berisi konsumsi BBM, kecepatan, jam, dan lain-lain. Dan di bagian bawahnya terdapat head unit berukuran double din, merek Pioneer. Head unit ini udah aftermarket tentunya, karena head unit bawaan Innova itu berukuran single din, dan di bawah head unit tersebut ada slot penyimpanan untuk Innova standar. Ke bawahnya lagi terdapat tuas ventilasi yang sedikit unik bentuknya. Di sebelah kanan terdapat dummy dan di sebelah kirinya terdapat saklar lampu hazard. Ke bagian bawahnya terdapat 3 saklar dengan sistem putar, yakni pengaturan suhu, pengaturan angin, dan arah angin yang sedikit unik. Di mana setting arah angin ini punya 2 mode. Tapi anehnya nggak ada defogger, padahal di Indonesia udaranya cenderung lebih lembab dan nggak ada yang namanya musim salju. Ke bagian bawahnya lagi ada laci untuk asbak, lalu ada lighter, 1 saklar sensor parkir yang kita ceritakan tadi di bagian awal.
dan 3 saklar dummy di bagian sampingnya. Lanjut ke bagian konsol tengah, terdapat tuas persneling manual, lalu ada 2 slot tempat penyimpanan, rem tangan, dan juga armrest. Untuk armrestnya kalau kita buka terdapat box penyimpanan yang bisa dikategorikan besar. Dan pada bagian dashboard penumpang depan ada juga 2 box di mana salah satunya punya posisi yang unik, satu di atas dan satu di bawah. Ke bagian roda setirnya memiliki 3 palang berbahan soft touch, plastik pada bagian klakson, dan di tengah roda setir tersebut ada logo Toyota. Di bagian samping kiri kanan terdapat saklar wiper dan juga saklar lampu. Lalu di bagian bawahnya terdapat tuas untuk pengaturan tilting. Untuk custom posisi mengemudinya cukup nyaman karena pada bagian kursi terdapat pengaturan sliding, high adjuster dengan sistem putar, reclining, lalu ada high adjuster pada bagian safety beltnya. Oh iya, untuk bahan dari jok ini yang imitasi ini adalah bahan lapisan. Karena bahan asli untuk jok mobil Innova ini adalah bahan fabric dengan nama jual Tira. Untuk bagian plafon terdapat 2 sun visor dengan 1 kaca di sebelah penumpang. Lalu ada spion dan hand grip untuk bagian penumpang juga. Selanjutnya kita beralih ke bagian kabin tengah. Untuk backlighting, pintu kabin tengah ini sama dengan backlighting depan. Bahan utamanya adalah plastik dengan sedikit sentuhan fabric. Ada handrest dengan kombinasi warna abu dan krim, door pocket dengan cup holder dan juga speaker. Untuk kursinya sendiri memiliki perbandingan 70:30 yang memiliki headrest. Dan kursinya ini bisa kita lipat ke depan. Kita masuk ke bagian dalam. Untuk posisi duduknya kurang lebih seperti ini. Ini terasa cukup nyaman dan ada juga pengaturan sliding untuk menambah kenyamanan posisi duduk kita. Lalu di bagian depannya ada seat back pocket di kedua sisi dan ada layar aftermarket yang terintegrasi dengan head unit. Untuk bagian plafon di sini terdapat lampu kabin tengah. Lalu ada pengaturan blower, ventilasi AC dan hand grip di setiap sisinya. Oke, kita lanjut ke bagian interior belakang. Pada bagian belakang ini memiliki posisi duduk yang terasa cukup sempit untuk kamu dengan tinggi 170 cm, tapi masih punya sedikit ruangan di bagian headroom. Di sebelah kanan dan kiri kursi belakang ini ada cup holder, dengan komposisi 2 cup holder sebelah kanan dan 1 cup holder sebelah kiri. Lalu ke bagian plafon terdapat 2 ventilasi AC dan 1 lampu plafon. Kita lanjut lagi ke bagian bagasi. Dan inilah bagasi standar dari Innova. Pada bagian bagasi terdapat space yang cukup luas untuk membawa barang. Karena volumenya ini bisa muat hingga 300 liter dalam keadaan semua kursi tegak. Dan jika kita membutuhkan mode cargo space, kita bisa lipat kursi tengah yang akan menghasilkan cargo space hingga 1800 liter. Selain ruangan bagasi yang besar, mobil ini juga memiliki hook untuk memasang jaring atau mengaitkan barang. Dan di sebelah kiri dari bagasi ini juga terdapat ruangan rahasia untuk menyimpan dongkrak dan kunci roda yang tempatnya ini lumayan unik. Nah, itu dia review yang bisa kita berikan mengenai mobil Toyota Kijang Innova tahun 2005 ini. Jika kalian ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, kalian bisa masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like dan juga share video ini kepada kerabat kawan kalian semua.
Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya agar kami dapat membangun channel ini ke arah yang lebih baik dan memberikan informasi yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.